Fitnah Densus 88 demi bela FPI, sudah saatnya Abdullah Heha Mahua diciduk dan dikandangin. Ya, ketika melihat wajah Abdullah Heha Mahua, baik itu di foto ataupun di video, pasti yang terbersit di kepala kita ini orang sudah tua ya. Hal itu bisa dilihat dari kulitnya yang sudah keriput, kemudian dari rambutnya yang sudah banyak yang berwarna putih daripada hitam. Termasuk juga dari jenggotnya yang berwarna hitam dapat dihitung dengan jari karena begitu sedikitnya. Tetapi jangan disuruh menghitung jenggot Heha Mahua yang warna putih. Mungkin Isaac Newton saja belum tentu sanggup saking banyaknya. Dan memang benar ia dilahirkan pada 18 Agustus 47 silam, tepatnya 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Ya, sehingga betul juga peribahasa tua-tua keladi semakin tua semakin jadi. Jika melihat kelakuan si bapak mantan penasihat KPK ini. Pasalnya ia bukan memberi nasihat yang baik kepada presiden atau memberi teladan kepada generasi muda seperti yang dilakukan oleh Buya Shafi'i Ma'arif. Abdullah Heha Mahua tukang nyinyir kayak Fadly Zon, Roky Gerung, Saididu dan Refli Harun. Baru-baru ini tanpa bukti yang jelas ia menuding temuan atribut FPI saat penangkapan teroris beberapa waktu yang lalu itu merupakan rekayasa. Tanpa terdengar-dengar ya, Abdullah Heha Mahua juga mengatakan bahwa hal itu adalah operasi intelijen dalam rangka untuk mengalihkan isu kasus tewasnya 16 FPI dan kasus kerumunan yang menjerat Rizik Syihab. Itu adalah operasi intelijen untuk mengalihkan perhatian terhadap TP3, mengalihkan perhatian terhadap HRS, ada bom, demikian katanya tanpa bersalah. Ini orang gak ya seperti Tengku Zul ya, tinggal lakunya, doyan banget nyebarin hoax dan fitnah. Tapi kalau melihat rekam jejaknya sih tidak heran juga kelakuan seperti itu. Kala Soeharto masih berkuasa, ia pernah diburu oleh rezim Orde Baru karena menolak Pancasila sebagai asas tunggal. Bahkan karena begitu takutnya Abdullah Heha Mahua sama tentara kala itu, ia sempat kabur ke Malaysia hingga orba lengser baru pulang. Artinya apa soal kabur? Karena penakut ini bukan hanya Rizik saja yang ia lakukan, tapi jauh sebelumnya sudah ada yang lain, yaitu Abdullah Heha Mahua. Lalu sama siapa dia kabur? Ternyata dia bersama pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Basir yang juga menolak azas tunggal Pancasila. Selain itu ia juga disebut-sebut sebagai Taliban KPK. Menurut Denny Siregar, bahwa di lembaga anti rasuah itu ada satu kelompok yang sangat mendominasi, yaitu kelompok Taliban. Mereka membangun kerajaan di dalam lembaga KPK ini. Mereka berkuasa atas kasus mana yang harus diangkat dan mana yang dibendam. Ini sangat berbahaya. Senjata KPK bisa diarahkan kepada mereka yang punya pandangan politik berbeda, demikian kata Denny Siregar. Salah satu narasi yang kerap dimainkan oleh kelompok Taliban ini adalah save KPK ketika ada pihak yang menyerang atau mengkritik mereka. Nah, Abdullah Heha Mahua ini kelakuannya juga persis seperti Kadrun. Ia menuding ada peran komunis di balik munculnya istilah Taliban di KPK. Kan aneh. Sudah jelas-jelas PKI dilarang di Indonesia selama dan sampai sekarang tidak ada satupun yang mampu membuktikan kalau komunis itu masih ada di negara kita. Tapi masih mainin isu itu basi kan? Itu artinya apa? Abdullah Heha Mahua ini hanya memanfaatkan isu PKI tersebut untuk menyerang orang yang membongkar bobroknya. Itu kadang saya ingin menjewer mulutnya. Memang rada biadab kalau diperhatikan ini orang meskipun memelihara jenggot. Tapi itu bisa jadi juga karena faktor ideologi yang dianut. Baginya yang tidak sepaham dengan dirinya adalah orang yang sesat, sehingga dapat diperlakukan semena-mena. Belum lagi dia berteman dengan Din Samsudin yang masuk dalam daftar 119 terduga teroris. Tambah lengkaplah sudah noda hitam si Abdullah itu. Dan jangan lupa ia juga pernah punya ide untuk meminta Jokowi mundur dari kursi presiden dan menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden. Langkah-langkah agar MPR menggelar sidang umum pun telah disiapkan olehnya. Tapi sungguh sayang rencana jahat itu tidak direstui oleh alam. Sampai sekarang Jokowi masih memimpin Indonesia. Lagi-lagi ini memang sangat membahayakan, apalagi ia sudah berani memainkan isu teroris dalam rangka untuk mendiskreditkan institusi Polri demi membela ex-ormas radikal FPI. Kan tidak benar, tentu tidak sedikit yang percaya dengan pernyataan itu, terutama dari kalangan kadrun. Akibat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum pun menurun, sehingga tidak ada alasan untuk kakek tua itu bisa melanggang bebas lagi. Ia bisa dijerat kok dengan pasal 311 ayat 1 KUHP
Tinggal lagi ada keberanian atau tidak dari aparat penegak hukum ini untuk memberi pelajaran kepada deklarator kami itu. Demikian artikel ini ditulis oleh Ferry Padeli. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa.